Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini, Senin 18 Mei 2020, kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 977, kemudian 84 pasien dalam pengawasan. Dan 84 pasien dalam pengawasan ini diantaranya ada penambahan. Kemudian juga kami informasikan ada satu PDP yang meninggal pada hari ini yang dirawat di wilayah Banjarbaru, yaitu ID 10 wanita 67 tahun dari Banjarbaru. Kemudian kami sampaikan pula adanya penambahan PDP sebanyak 7, diantaranya 2 dari Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin, 3 dari Rumah Sakit Ratu Jalaha dari Kabupaten Banjar, kemudian 1 dari Rumah Sakit Sultan Syariansah Banjarmasin, dan 1 Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh Batola. Saat ini pasien dalam pengawasan tersebut dirawat di beberapa rumah sakit. 36 pasien diantaranya di Rumah Sakit Ulin, kemudian 6 pasien di Ratu Jaleha, 4 pasien di Ansari Saleh, 3 pasien di Suaka Insan, kemudian 2 di Rumah Sakit Idaman, 3 pasien di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, 1 di Hasan Basri, 3 di Sultan Syariansah, 2 di Ciputra, kemudian 2 juga di Pangeran Jaya Semitra, 2 pasien di Buyasin, kemudian masing-masing 1 di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Datu Sanggul. 13 dalam karantina secara khusus di Banjarmasin dan 3 di Kabupaten Banjar, serta 2 di Banjarbaru. Kemudian saat ini yang terkonfirmasi positif ada penambahan dibandingkan hari kemarin, sehingga totalnya hari ini menjadi 438, dan ada konfirmasi penambahan yang meninggal dari PDP maupun dari kasus yang terlaporkan pada kemarin. Oleh karena itu saat ini ada 45 yang meninggal dan ada 73 yang sembuh. Kami informasikan PDP yang terkonfirmasi positif dan meninggal beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 6 Mei, ini case COVID 436, laki-laki 54 tahun dari Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 11 Mei, yaitu case COVID 437, laki-laki 62 tahun dari Banjarmasin, dan case COVID 438, wanita 52 tahun dari Banjarmasin. Kemudian yang kemarin meninggal pasien yang terkonfirmasi positif, yaitu case COVID 348 yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh, yaitu Mas 44, laki-laki 59 tahun asal Banjarmasin. Marilah kita doakan bersama semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Penambahan yang terkonfirmasi positif ada 34 kasus. 6 diantaranya berasal dari PDP, yaitu dari Rumah Sakit Ulin sebanyak 2 asal Banjarmasin, kemudian 4 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, dan ini 3 berasal dari Banjarmasin dan 1 dari Batola. Selanjutnya 25 yang terkonfirmasi positif hasil PCR-nya berasal dari hasil tracing yang dilakukan, yaitu 5 dari Banjarmasin, 3 dari Kota Baru,
17 dari tanah laut. Dan tentu saja ada tambahan 3 PDP yang meninggal. Sehingga kami katakan total yang saat ini berjumlah 438 kasus. Kami informasikan pula saat ini yang dirawat, yang terkonfirmasi positif tersebut, diantaranya 76 kasus di rumah sakit dan 244 dalam karantina secara khusus. Yang dirawat dalam rumah sakit diantaranya adalah 32 kasus dari Rumah Sakit Ulin, 11 di Rumah Sakit Bayangkara, 15 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 6 dari Rumah Sakit Idaman, 4 kasus di Rumah Sakit Sultan Suryansah, 2 kasus di Ratu Jaleha, kemudian masing-masing 1 kasus dari Rumah Sakit Damanhuri, Abdul Aziz, Ciputra, Pembalah Batung, Boyasin, dan Rumah Sakit Suaka Insan. Nah, itulah beberapa data yang berkaitan dengan pasien yang terkonfirmasi positif maupun PDP. Kemudian kami informasikan dengan lebih memasifkannya upaya-upaya testing dari hasil identifikasi dan tracing yang dilakukan di beberapa kabupaten kota. Pada pagi tadi sudah dilakukan rapid test pada 3 lokasi di wilayah Batola, dan di 3 lokasi tersebut ada 371 yang diperiksa dan reaktif diantaranya 20. Jadi 20 orang dinyatakan reaktif atau prosentasinya sekitar 5,39%. Itulah beberapa informasi yang berkaitan dengan pasien-pasien yang dirawat di beberapa tempat tadi, kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Batola yang didukung bersama-sama oleh gugus tugas provinsi. Oleh karena itu, beberapa pasien-pasien yang saat ini dirawat diantaranya di rumah sakit yang terkonfirmasi positif, baik di Ulin, kemudian di rumah sakit yang lain. Saat ini dilakukan perawatan-perawatan yang lebih sesama dengan petugas-petugas yang berkompeten, dan diantaranya stabil dan juga masih dalam perawatan terkait dengan kondisi-kondisinya. Kemudian kami informasikan beberapa pasien yang baru, terutama yang saat ini dirawat di rumah sakit karena terkonfirmasi positif, yaitu tambahan di Rumah Sakit Ulin dan Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh. Di antaranya yang diinformasikan yaitu dari Ulin 123 PDP, ya, 45 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, saat ini berstatus sebagai case COVID 405. Kemudian Ulin 128 saat ini menjadi case COVID 406, 47 tahun, wanita dari Banjarmasin. Saat ini kondisinya dalam kondisi yang perlu perawatan karena mengalami beberapa sesak napas. Begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, sebagai tambahan ada 4, diantaranya case COVID 407, ini dari Mas 42, 75 tahun, wanita dari Banjarmasin. Kemudian 408, ini dari Mas 43, 54 tahun, wanita dari Batola. Kemudian case COVID 409 dari MB7, 60 tahun, wanita dari Banjarmasin. Dan 410 EMB 9, 61 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Saat ini kondisinya dalam kondisi yang cukup stabil. Nah, itulah beberapa penambahan PDP yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit dan yang saat ini dirawat di dalam karantina secara khusus. Kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik dan stabil. Kami informasikan beberapa hal yang berkaitan dengan PDP yang saat ini juga dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya yang
sebagai tambahan di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu Ulin 168, 55 tahun, laki-laki dari Kabupaten Banjar, kondisinya masih dalam kondisi yang sesak napas. Dan yang kedua, Ulin 169, 44 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, juga masih dalam kondisi yang sesak. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh sebagai tambahan PDP yaitu Mas 42, usia 46 tahun, laki-laki dari Batola, kondisinya dalam kondisi yang stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha yaitu RZ12, 69 tahun, laki-laki dari Kabupaten Banjar, kemudian RZ13, 48 tahun, wanita dari Kabupaten Banjar, dan SZ14, 68 tahun, wanita dari Kabupaten Banjar, semua dalam kondisi yang stabil. Kemudian yang penambahan PDP di Rumah Sakit Sultan Syariansah yaitu SS10, 38 tahun, wanita dari Kabupaten Banjar. Kondisinya saat ini perlu perawatan. Nah, itulah beberapa informasi yang terkait dengan pasien baik tambahan dari PDP maupun yang positif terkonfirmasi berdasarkan hasil PCR-nya. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para wartawan, diantaranya adalah berapa sudah warga Kalimantan Selatan yang dilakukan tes swab, atau sudah berapa total spesimen yang digunakan. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan total reagensia, ini berkaitan dengan jumlah spesimen. Oleh karena itu kami akan menjawabnya saat ini sejak tanggal 4 April yang sudah dilakukan swabnya berjumlah 2.674 spesimen dan masih berproses. Saat ini masih kita lakukan dan kita menunggu hasil dari PCR-nya sebanyak 810 spesimen. Kemudian saat ini kalau ditanyakan berapa pembiayaan terkait dengan swab tersebut, ini adalah sebuah pandemi, maka semua biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemeriksaan swab tersebut tidak dikenakan biaya. Oleh karena itu kita tidak menghitung berapa biayanya per tes. Selanjutnya juga terkait dengan adanya pertanyaan pemulangan warga negara asing asal Pakistan, mengapa dipulangkan, dan tadi juga ada beberapa terjadi polemik, ada oknum warga tidak mau membiarkan jamaah tersebut di karantina. Kami ingin sampaikan gugus tugas pada pagi tadi menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan adanya beberapa warga negara Pakistan yang sudah dilakukan pemeriksaan dan kemudian ada agenda dari negaranya untuk dipulangkan. Oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik tadi oleh tim Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dibantu oleh Dokes, semua sudah dilakukan dan hasilnya ada sekitar 15 orang yang non reaktif. Oleh karena itu ini merupakan sebuah dokumen syarat untuk dapat diterbangkan melalui maskapai penerbangan. Oleh karena itu mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria itu untuk diterbangkan. Kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa tidak terjadi penolakan oleh warga kepada jamaah yang lain yang hasil rapid testnya reaktif. Jadi yang terjadi adalah saat itu dilakukan berbagai persiapan-persiapan, kemudian berbagai upaya-upaya musyawarah untuk persiapan karantina. Saat ini para warga negara asing tersebut dilakukan karantina yang belum dipulangkan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu sebagai sebuah negara kita menghormati hak-hak mereka dan tentu saja memberikan pelayanan yang terbaik terhadap upaya-upaya di dalam mencegah atau tidak terjadinya potensi penularan
baik kepada diri mereka atau kepada orang lain. Kemudian mereka juga sudah dilakukan pengambilan swab untuk kita tunggu hasilnya. Jadi saat ini dilakukan secara karantina khusus oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami dapat informasi juga saat ini mereka sangat menerima, dan informasi dari yang mewakili jamaah, mereka cukup senang dengan kondisi-kondisi karantina yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itulah beberapa hal yang kami sampaikan terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan kepada gugus tugas. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bekerja sama untuk berupaya melawan COVID-19 ini dengan bergotong royong untuk melakukan berbagai upaya dan anjuran-anjuran pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.